Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat bertemu lagi dan saya sama channel ya. Dan Kencono Mas Teknik di sini kembali lagi hadir di hadapan para pemirsa semua dimanapun Anda berada. Dan khususnya bagi para pemula dan para pemirsa ya yang sedang menemukan channel kita ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita mengeluarkan motor dulu teman-teman ya. Motornya ditinggal di bengkel dua-duanya, jadi harus dikeluarkan dulu. Kita berada di halaman. Oke teman-teman, kali ini saya akan menyajikan kepada teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, dan saya mohon tetap dukung dan support channel kita ya, biar semangat kita teman-teman. Bantu like sebanyak-banyaknya, banyak subscribe ya sebanyak-banyaknya, seperti kita lulus lagi ya, dan kita bisa dapat kompensasi dari pihak YouTube gitu, biar selalu bisa melakukan edukasi yang terbaik buat teman-teman dan pemula dimanapun berada. Oke, kali ini saya akan membuatkan video ini. Saya dapat sanyo lama ya, udah kopong gak karu-karuan, sanyo lama tapi yang sudah dikolaborasi ya. Bodinya, dinamonya ini adalah sanyo yang 200 watt yang model lama, dan kepalanya adalah Panasonic. Ini sayang ya, masih bagus, pada masih utuh. Ini kita akan gulung teman-teman ya. Mudah-mudahan micnya nggak putus-putus terus ya. Salah satunya udah kita cas. Oke, kita akan bongkar dulu bagaimana mereteli dan merotoli dengan kunci 10. Kita mereteli dulu ya. Kita akan gulung teman-teman ini. Sudah kebakar. Mumpung masih pagi teman-teman ya, saya tuh bisa rekamannya kalau pagi atau kalau sore sekali, atau mungkin kalau malam gitu ya. Kalau siang itu udah banyak suara-suara nggak karu-karuan ya, orang mengerjakan. Kalaupun bisa paling-paling nanti live streamingnya siang. Suara banyak udah pada anggota pada masuk ya. Ini dikumpulkan sana cara meretelinya ya. Kalau kipasnya yang berat ini pakai tracker yang begini ya, teman-teman harus punya. Kalau untuk mendukung pembongkaran itu kipas dan laker tuh pakai itu ya. Kalau seret berat, nah kan nggak payah lagi. Yo masih bagus ini, cuman agak oleng dikit. Asal agak oleng, bukti oleng apa? Ini nyangkut sebelah begini, mengkilat ini berarti nyangkut. Ini kipasnya oleng, nanti kita betulkan sekalian. Bagaimana caranya ya, insya Allah nanti kalau video ini sampai sana kita akan tuntaskan pelajaran kita ya, satu persatu, tahap bertahap. Mungkin juga itu karena oleng kipasnya jadi berat muternya ya, macet bisa juga. Itu nanti ada caranya meluruskan as itu dengan mudah ya, mudah saja. Dan saya sering menemui pompa air sudah dari bengkel orang. Kendalanya karena nyopot lakernya itu nggak pakai tracker ya, diketok kita akhirnya sedikit oleng, bengkok, dan ketika dirakit macet ya, nah itu akhirnya mentok bawa tempat saya, akhirnya saya atasi. Sebenarnya mudah dan mudah sekali ya, nanti bertahap ya. Ini karena nampaknya dulu kan sini sudah pernah terukan di sini. Beratnya ini diganjel dengan lena karena udah agak dol. Bautnya panjang sekali, tapi sudah dikasih mur ya untuk ngering, buat ring. Kalau mengeluarkan as hati-hati ya, mengeluarkan kepala gini jangan sampai miring, lurus saja depan. Kalau miring nyongkel tatakan seal ya. Oh, sealnya sudah habis teman-teman ya, sudah habis. Ini udah macet ya, macet karena lengket kebakar. Ini baut berapa ini? Bautnya campur-campur ya. Baut 8, baut obeng plus ini nanti mau
dijual aja teman-teman ya. Ini sudah punya kita. Kadang-kadang orang gulung kan teman-teman ya, orang gulungkan itu langsung kita tuker yang jadi. Kalau ini ya, itu di atas itu banyak yang sudah jadi ya, tinggal ngambil bawa bekasnya tinggal gitu udah bisa tempat saya. Yang sudah dicat merah ungu itu, merah, kuning, kelabu ya, merah muda dan biru itu ya, cuman nggak ada yang meletus. Yang meletus didandani. Kita mesti 8 dulu. Nanti mau kita jual atau kita apakan, pasang sendiri, yang penting kita betulin dulu. Kalau nyopot gini malah oleng ya, kita percepat saja sistem copotnya, itu digedukan di bawah teman-teman. Bagaimana caranya nyopot begini, itu begini aja. Nah, sudah lepas ya. Macet apa, kita pelajari dulu apa penyebabnya macetnya itu. Ya tadi kipasnya nyangkut ya. Kita kerja tuh harus cepat teman-teman ya, kalau nggak cepat ya diketok celah-celah itu ya, celah-celahnya itu yang diketok-ketok, terus kita ambil kayu bulat berseri begini. Udah keluar ya, kita taruh pinggir. Kita langsung ambil gerinda ya. Loh, gerindanya yang di teman-teman, gerinda taruh di mana kok? Enggak di tempatnya semule. Kadang-kadang ada di tempat lain. Oh, dia nyangkut di sini. Langsung kita potong aja ya. Tinggal dicungkil saja. Setelah itu cungkil saja dari sini. Ini saya model lama ya teman-teman. Terus kita pakai ininya ya, topnya pakai saya lama, habisnya berapa. Nah ini cairnya pada belah ya, begini belah-belah, nggak apa-apa, ini nanti dilem saja bisa. Teman-teman banyak yang menanyakan ya, berapa sih habisnya kawatnya, nggak dicantumkan Pak. Ini langsung saya cantumkan ya, ini timbangan, ini lihat sendiri berapa banyak kawatnya yang ini akan saya masukkan. Ini ada 6 on kurang dikit, belinya 6 on ya. Nah ini tembaga, karena tembaga ini merah ya, tembaga itu merah, jadi ini namanya harta karung. Langsung masuk karung jadi harta beneran ya, harta tertendang. Ya teman-teman, kita langsung pindah ke meja gulung. Ini dibersihkan dulu, nanti kalau ada tamu ya, bentar lagi kalau ada tamu yang mau gulung, sudah siap meja kita untuk nyervis lagi, karena tiap hari ya nyervisnya di sini. Nih bersihkan dulu, karena kalau pagi kita masih sendirian teman-teman ya. Teman-teman yang ngewangi itu, yang bantu, yang rewangnya itu, atau dikatakan nama lain karyayam ya. Oh ya, karyayam.
itulah masih pada di kebun teman-teman, karena kerjaannya adalah kerjaan sambilan mereka, sedangkan saya adalah pekerjaan pokok saya ya. Oke, selama mic masih hidup masih aman berarti. Oke, kita pindah ke meja gulung. Oke ya teman-teman, disinilah meja gulung kita. Meja bengkel sana tadi yang untuk nyervis kalau gulung di sini. Jadi bedakan ya, kadang-kadang ada orang gulung, ada orang nyervis itu berbarengan. Jadi ya kita buatkan nanti nyervis di sana. Oke teman-teman, sebelumnya kita akan memberitahukan kepada teman-teman ya, kalau yang belum punya tahu saya beri tempe. Ini sanyo model lama itu begini, sedangkan sanyo model baru itu begini ya. Apa bedanya? Kalau sanyo model lama ini ada taki-takinya di antara kernnya ini ya, ada taki-takinya ini. Kalau ini tidak mulus ya, kalau yang Panasonic yang sekarang ini, kalau sanyo yang sekarang itu persis sama Panasonic ya. Ini beda fisiknya. Terus yang kedua, kalau sanyo yang lama itu lubangnya 4 besar 2 kecil gitu ya. Ini masih ada ini ya. Yang 2 kecil 4 besar 2 kecil itu tandanya sanyo lama. Sedangkan sanyo lama yang sanyo baru sudah persis semua, lubangnya sama semua besarnya, nggak ada yang besar kecil ya. 24 lubang itu sama semua. Ini penting ya buat teman-teman pemula biar memahami dulu cara gulung sanyo 200, tidak dipukul rata. Sanyo 200 yang model lama atau model baru. Ini sanyo 200 watt model lama, ini 200 watt model sekarang gitu ya. Model sekarang ini gulungnya persis pakai Panasonic bisa ya. Kalau sanyo lama ini, kalau sanyo baru persis Panasonic nggak apa-apa, kawatnya 55 dan 40 ya. 0,55 untuk running, startingnya 0,40, kapasitornya 6 mikro atau 7 mikro, itulah yang sanyo atau Panasonic yang baru. Yang sanyo lama ini variasi. Kalau yang lama ini kawatnya 0,50 runningnya ya, startingnya itu 0,60, kapasitornya besar sekali ya, 20 mikro ya, tapi sering kebakar juga dulu tuh. Jadi begitu perbedaannya. Startingnya lebih besar kalau menurut bawaannya, tapi saya nggak harus gulung tuh begitu, enggak ya. Saya gulung suka-suka saya bisa pakai ganti kawat kalau bawaannya 50 dan 60 ya, atau kadang-kadang dulu juga menemukan 50 dan 55 ya. Maksudnya yang saya sebutkan itu adalah runningnya dulu ya, 50 0,50 runningnya, startnya tuh 0,55, ada juga startnya 0,60, kapasitornya kadang menemukan 16 mikro, kadang menemukan 20 mikro teman-teman, yang lama itu ya. Nah itu begono. Akhirnya ini akan saya gulung dengan kawat ya, saya seadanya berapa ya, 060 juga ada, 050 juga ada. Nanti kapasitor bisa besar menyesuaikan kawat startnya gitu ya. Saya tengok di bawah ini berapa kawat-kawat yang ada, 50 dan 60 malah persis bawaannya ada ini. Tapi nanti kapasitornya harus besar, nggak apa-apa. Atau mungkin 50 semua nggak apa-apa juga teman-teman ya. Bikin standar, nggak harus terlalu fokus seperti aslinya. Cuman aslinya itu kita harus tahu, karena untuk apa? Untuk referensi ya. Untuk referensi itu perbandingan. Pentingnya kita harus tahu perbandingan itu apa. Perbandingan itu kalau ganti itu ya jangan terlalu besar gitu ya. Maksudnya begini, ini Panasonic dan ini sanyo 200, sama-sama 200, sama-sama tebelnya juga hampir sama ya. Tebelnya tuh hampir sama. Kalau ini 6 cm, ini 5,7 ya. Sanyo lama itu 5,7, yang sanyo baru itu 6 cm. Ini bisa pakai kawat, kalau aslinya 55 dan 60. Kita ganti itu jangan terlalu jauh ya, biar jangan. Bagaimana kalau pakai kawat 0,90 Pak? Ya itu berarti overdoser ya, nggak boleh. Tanyanya terlalu jauh, maksudnya begitu. Saya kasih pelajaran untuk melihat aslinya itu pentingnya untuk supaya kita tahu perbandingannya, jangan terlalu jauh larinya ya. Banyak tuh yang komen tuh, kita gulungkan mesin cuci kawatnya 0,40. Bagaimana kalau pakai 60? Ya kejauhan ya. Itu jangan begitu. Kalau pakai 45 atau 35 itu masih ya toleransi lah ya, jaraknya itu. Pentingnya kita mengetahui posisi awal itu harus
Ya untuk itu tadi, kalau kita mau ngubah-ubah kawat tergantung kepentingannya. Kalau kepentingan untuk tenaga besar ya besarkan dikit gitu, dari 55 ke 60. Kalau kepentingannya untuk tahan lama tapi nggak perlu bertenaga banget ya kecilkan dikit supaya lebih tahan panas gitu ya. Oke, ini sudah mengkap putus, ini harus tempel dulu supaya kenceng ya. Caranya begini aja caranya, walaupun nggak harus ya, ini aja begini aja bisa ya, tempel dengan lem terus ditali dengan karet misalnya. Tapi kalau teman-teman punya kok ambiar begini, banyak ambiarnya ya, ini ambiarnya banyak ya, ini kalau dilepas ambiarnya banyak, kita tarik karet dulu. Misalnya kita dapat karet ini ya, ini pendek nih, adanya dikit nih, tak belah dua dulu, tak belah dua. Perlunya apa, mau dibagi kiri dan kanan ya, diikat supaya sama kuatnya gitu ya. Kita tes aja lem dulu biar nyesep ke celah-celah tuh ya, biar nyesep ke celah-celah, terus diikat. Nah, malah keikat ya di ujungnya. Tuh. Ini caranya persiapan. Terus yang 11 juga gitu, ketok-ketok dulu, tata si lem isi apa lagi mau isi sidik ya. Celah-celah ini dikasih, terus ditali lagi. Walaupun nanti talinya ikut kena lem ini akhirnya. Oke ya, sambil di tali kita akan servis dikit-dikit. Kalau ada yang rusak, emang ada sih ya, ada yang meleot gitu, gimana caranya? Kita luruskan dengan menggunakan parang teman-teman ya, dengan menggunakan parang untuk meluruskan lubang yang meleot-meleot. Ini lubangnya banyak yang meleot karena asnya tuh nyangkut mungkin ya, ngantem lah pada keren. Parang yang tajam itu tidak akan kena tajamnya ya, karena hanya bilah-bilah sebelahnya aja yang masuk, bukan kok tajamnya untuk ini enggak, justru tajam itu masuk celah. Perlunya apa, supaya lurus saja itu garis-garis slotnya itu ya. Nah, terlalu meleot. Oke ya, kita luruskan dulu begitu terus. Teman, karena sudah bersih maka kita akan cat dulu. Saya senang ya menggulung kalau carnya bersih, itu senang. Sebelumnya kita cuci dulu ya dengan pertalit ya. Cuman mau kita semprot aja biar kotor-kotornya tuh hilang, disemprot tuh lengket ya. Kalau kotornya nggak hilang, disemprot ya nggak lengket. Yang menghilangkan paling bagus ya bensin tadi ya, minyak tanah atau
talit itu. Kita cat merah ya, cat silvernya udah habis teman-teman, lagi habis cat silvernya. Kadang-kadang saya suka itu silver ya, rata-rata silver, tapi silvernya sudah entek. Cat dulu biar tangannya tuh gulung nggak ini ya. Kalau merah ini bagusnya tuh nanti kalau diselipi putih itu nampak jelas sekali. Ya, ini kita ganjel aja biar gak taruh sana. Nah. Dulu saya belajar di Jakarta ya beginilah, diajari sama guru saya itu, kalau gulung itu yang bersih, dicat kan nampak bersih, enggak kok bilang baru itu, enggak sama konsumen, enggak ya, bersih aja. Kalau kita gulung, bersihkan dulu care-nya, terus baru dibikinkan selipan. Oke ya, kita bikinkan selipan dengan mika 0,20 ya. Ya kita buatan ukurnya 1 ya, panjangnya seberapa gitu, diukur 1 aja dulu. Caranya begitu, kita buatkan ukurnya begini. Kira-kira ini kalau tekuk seberapa, nah, bisa langsung bikin ketekuan di pucuknya ini. Kita taruh aja pucuknya itu rata. Ya sekitar segini lah. Oke ya, ini kita pinggirkan dulu. Kita mau motong sepanjang jalan kenanga. Oke, seret, kusuk ya, seret, kusuk lagi. Bikin langsung 2, mungkin 1 kurang buat tutupnya sekalian kan. Garis lagi, seret, kusuk langsung jadi hitam ada garisnya ya. Tangan kita kan kotor. Garis lagi, seret, kusuk, dah tinggal dipotong dengan penggaris. Yang bekas digores tadi tinggal ditarik saja ya pakai pisau cutter, pelan-pelan, jangan langsung potong. Sekali nggak apa-apa, belum 2 kali ngeri ya kalau tangan kita kalau terlalu kuat. 3 kali, 3 kali udah potong, langsung potong dua-duanya. Ya, ini cara yang aman ya, cutternya harus tajam, tapi jangan sekali putus, 3 atau 4 kali nggak apa-apa ya. Jangan terlalu tekan sekali, nanti kalau naik ke penggaris kena tangan kita ya. Pernah terjadi itu, karena terlalu buru-buru kan. Nggak usah buru-buru, nggak ada yang buru kok. Masukkan buru-buru. Oke ya, ini terus ditoreh sekali sekitar 2 mili. Nah, sekali saja untuk buat tekuan supaya nggak usah nekuk-nekuk, maka tangan ditek-tek dipukul-pukul, nggak usah ya. Sekali garis saja, yang penting sekitar segini lah, tipis begini. Nah, satunya juga nanti kalau kurang kan, ini kurang juga paling cuma dikit ya. Tapi ini nanti buat tutupnya kan juga pas segini ya. Ini kalau diukur mungkin 2 mili. Lebih dikit, 1 kali toreh saja. Nah, udah bantu nekuk tadi ya, nanti ya kalau mau ditekuk itu sudah enak. Ini kita tekan di tengah sini. Nah, tinggal buat satu ukuran buat contoh. Ini yang lubang besar beda dengan yang kecil ya. Ntar ada telepon masuk.
Halo, assalamualaikum. Ya. Dari mana ini? Mas Ki. Oh, iya iya, oh nomornya anu hilang. Iya nih bengkel berapa acara iki lagi anu. Oh, lagi jogo bengkel. Eneng. Eneng dua versi, Sulaman eneng sing anyar eneng. Sulaman yo saiki 200 wae lah. Asli 200 widak. Oh. Oh ya. Oke, oh waalaikumsalam. Ya teman-teman, ini temen bengkel pesan dinamo mau diambil, tapi tak simpennya dulu nomornya. Oke ya. Jadi saya juga menyiapkan dinamo Sulaman dan dinamo baru teman-teman ya. Seperti yang baru saja disampaikan tadi, saya ambil contoh ini intermezzo aja dulu ya, ngomong-ngomong dulu. Ini sekilas kayak dinamo gulungan baru semua kan. Nah, ini beda harga teman-teman. Kenapa beda harga? Ini full 100% kawatnya baru semua, dinamo baru semua, kawat baru semua ya. Kalau ini beda harga, ini tadi saya tawarkan ke bengkel itu 260 kan yang ini. Ini tak tawarkan 200 saja. Ini apa? Sebagian tuh kawat lama masih dipakai, walaupun aluminium maupun tembaga kawat lama masih bisa pakai ya. Ini yang saya ganti cuman startingnya ini saya detail, saya ganti kawat baru, dan ini yang runningnya itu masih di situ karena runningnya itu kawatnya besar ya, jadi nggak gampang sensitif terhadap putus gitu ya. Terus cuman saya tambahi runningnya itu sebelum saya tumpukin starting, runningnya saya tambahin dulu untuk mencegah panas. Kalau bawaan itu gampang panas ya, karena sedikit kurang hitungannya. Ini pun sekarang sudah mirip-mirip, kayaknya nggak nampak ya, mana yang baru mana yang sebagian kawat lama nggak nampak. Tapi kita jujur aja, ini saya jual secondan kawat servisan sebagian, jadi saya turunkan harganya yang ini. Kalau konsumen nambah masang atau terima hisap ini 250 teman-teman ya. Ini barunya 320 ke konsumen langsung. Ya ada bedanya teman-teman ya. Begitu saya nyiapkan. Nanti caranya bagaimana nanti tak ajari kalau sudah dapat ya. Tapi di video yang lama sudah ada, tapi lagi ketutup ya. Inilah kacaunya YouTube kita. Kita bikin contoh satu ya. Contoh satu untuk yang lubang besar dulu. Kita buat acak dulu sekitar sekian lah ya. Nah ini buat perkiraan aja dulu, belum saya ukur. Kalau kelebaran dipotong, kalau kurang lebar bikin lagi yang lebar ya. Tapi ternyata tepat ya, tepat sekali itu tuh kan, nggak bisa, nggak nekuk keluar ya. Ya udah hafal sekian lebarnya sekian dan terima kasih gitu ya. Cuma ini kepanjangan dikit itu, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, ada ruang geraknya itu ya, nanti nekuknya bisa tambahi. Atau kalau kita mau bikin press ya, nekuknya diperdalam garisnya ini, tapi udah cukup, cuma sedikit aja. Oke ya, kita sudah bikin satu, ini udah cukup. Ini sekarang kita bikin 16 yang besar-besar. 1 2 3 4 5. Ini harus datar ya, jangan sampai nanti miring-miring begini, akhirnya miring menceng-menceng nggak bagus ya. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah ya, sekarang ditarik tangan begini, set, itu garisnya nampak semua ya, garisnya nampak semua, tinggal kita potong aja.
potong pakai ini satu ya kan. Manual aja teman-teman, kita belajar yang hemat ya. Banyak orang menganjurkan dulu tuh pakai mesin fotokopi itu Pak, potong kertas fotokopi lurus-lurus gini aja, lurus ya. Mahal alatnya itu ya, pemula udah langsung diajari begitu. Kita mengajari yang hemat, efisien buat pemula aja. Ini cuman gunting berapa sih harganya? 12.000 juga udah bagus ya. Ini potong-potong tinggal 3 garis saja, yang penting kita main kecerdasan aja. Masa gunting begini harus pakai alat yang mahal kan? Udah langsung aja dirakit sini, tekuk aja dulu, langsung tekuk seperti yang telah digores tadi ya. Nah itu udah masuk tuh ya, satu ya. Caranya begini, cara masukkan biar langsung bulat seperti tahu bulat ya. Sudah ditekuk, ini tangan ini dibentuk begini sambil ditekuk terus. Tangan itu kan nggak akan mutus ke dalam ya, nggak akan terbentuk sudut. Nah ketika sudah kembung dalam dimasukkan, dia udah membentuk kembung dalam ya. Tuh udah kembung dalam begini, nggak usah dibentuk. Nanti juga dibentuk-bentuk juga sih pakai tang ya, begini dibentuk biar bagus. Ini cara pertama ya, cara masukkan ya. Ini juga dibentuk-bentuk juga. Kalau pengen yang langsung berbentuk persegi, langsung kita bentuk persegi teman-teman ya. Ini begini, ini langsung diambil kira-kira setinggi itu. Ya begitu tekuk ya, agak tekuk mati, agak saja, jangan terlalu. Nah ini juga ditekuk, ini sampai nekuk begini. Ketika kita buka, ini sudah berbentuk begini. Ya, atasnya itu begitu tuh. Kita masukkan ya. Enggak akan rewel lagi, udah tinggal dorong. Dah bentuknya udah kotak bawah ya. Di sini juga begitu, tinggal menyusun saja pakai tang. Udah berbentuk ya begitu ya. Oke, kita kebut langsung begitu cara masukkannya ya. Ini kita cepat aja. Kalau ingin cepat teman-teman, ada cara yang lain lagi ya. Kalau ini saya bentuk pas sekali tekuannya ya. Ini dikurangin aja dikit-dikit, setengah mili aja. Ini akan membuat dia tuh nanti masuknya tuh ringan, tanpa harus jejak kiri kanan ya. Ini lebih ringan lagi. Nah, teman-teman jangan terlalu dipas. Ini akan lebih mudah proses masukkannya. Lihat saya dengan ngebut ya, tangan sana megangin supaya nggak terlalu keluar ya. Kita potong lagi itu. Walaupun tadi pun sudah cukup sebenarnya ya, ini secara lebih cepat lagi. Misalnya kita mau kejar-kejaran waktu gitu. Ini 4 melopati 2 ya, yang 2 itu kecil. Oke ya, ini yang lubang 4 sudah kita pasang semua, tinggal kita bikin yang kecil-kecilnya. Ini enggak ada ukurnya, ini ngarang lagi aja lah. Nah, kita masukkan dulu ruang lebar ya, buat lagi ya, ini pelebaran ya. Nah gono ya, udah cukup. Kalau masih kelebaran kita potong dikit lagi. Nah cukup, kita bikin lagi 1 2 ya, 8 ya. Kita bikin 8 seperti tadi caranya. Gores, disandarkan lagi, gores, sandarkan lagi, gores, disandarkan lagi ya. Disandarkan bekas garisannya itu ya. Cara cepat ya, bukan bikin satu dipasang, satu pasang lama itu. Itu 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sudah 8. Ternyata cukup ya satu potong tadi.
Tinggal dimasukkan seperti tadi ya. Tekuk, lipat, lipat, dorong, setir dari sini. Nah, sana pegangin, jemput, dah masuk, bagus. Masuk lagi. Kalau nggak pakai peraga-peragaan cepet saya ya. Ini masang ini kalau nggak terampil ya, kalau masang selipan satu aja sampai setengah hari ya terlalu ya. Satu ngajari bocah ya, mau belajar gulung katanya lah, masang selipan satu aja setengah hari, gimana ini? Adalah kelasnya menit saja, setengah jam itu udah lama, bukan setengah hari ya. Ya tangannya nggak jadi ya, nggak bakat. Tapi kalau untuk orang tua nggak ada istilah nggak bakat ya. Masa cari nafkah nggak bakat? Ini bisa jadi nafkah, yang gulung satu aja tiap hari dapat itu udah bisa buat nafkah teman-teman ya. Tahu sendiri ya tadi ya, belanjanya 6 on ya kawatnya. Ini tinggal kita bulat-bulatkan aja. Balik kita bulat-bulatkan begini, bentuk pakai tang yang sudah apa ya, udah bulat ini ujungnya, udah saya gerinda bulat, nggak ada tajam-tajamnya, nggak ada. Jadi nggak akan motong ya, nggak akan ngiris, karena dia juga cuma ditekan aja untuk membentuk, bukan untuk menekan terlalu bentuk, biar lubang itu lebar dalam gitu ya. Ya teman-teman, ini akan saya gulung pakai kawat 50 semua aja ya. Ini saya main cepet aja, 50 semua. Dengan cara bagaimana kita akan menggunakan mal, bagaimana? Nah, ini perlu kita pikirkan. 50 semua kawatnya, bisa 50 semua bagaimana? Sebaiknya sih gulungnya nggak usah pakai numpuk ya. Kalau ngikuti bawaan ini harus numpuk teman-teman ya, harus numpuk. Karena ini juga kecil ya, lubangnya kecil, care-nya lebih kecil daripada Panasonic yang sekarang. Ini sebenarnya bisa pakai 50 dan 45 ya, atau 55 dan 40 sama, tapi ini saya akan lebih mudahkan saja, karena ini bukan kita gulung rombaan, enggak, kita akan gulung yang mudah saja, pakai 50 aja dulu. Kita pakai 50, bagaimana? Bawaannya juga 50. Ini masih ada lumayan banyak ya, 50-nya masih sekian. Saya belajar kawat banyak-banyak teman-teman ya, harus sedikit-sedikit itu terlalu bentar wirawiri ya. Kalau tempatnya dekat nggak apa-apa ya, jauh kan kadang-kadang belanja antara kota kabupaten ya. Ini banyak dibuat mal 42 teman-teman, kalau bisa ya macam-macam mal bisa semua ya, 43 atau 44, aslinya bawaan itu 44 ya, tapi yang numpuk dua itu beresiko ya. Bisa dibuat 33 juga bisa ya, diangan-angan dulu ya, terserah mau pakai yang mana ya teman-teman. Ini kita bikinkan mal 42 sajalah seperti biasa. Bagaimana caranya? Kita bikin mal 42 dulu, lompati 4, 1 2 3 4, bikinnya 2 mal saja bikinnya ya, karena itu tinggal digaris. Kira-kira sudah melengkung di luar lubang, sini juga melengkung di luar lubang, ambil dan dipotong, lintir dulu ya. Kita masukkan lagi, tes kelebaran kah, kekecilan kah, kan gitu. 1 2 3 4, lompati 4 ya. Saya senang ngajarkan kepada teman-teman 42 saja, praktis, efisien, tanpa risiko yang besar, tidak ada penumpukan maupun penumpakan ya, tidak ada penumpakan. Yang kedua, jadi 2 saja malnya, 1 2, kita tekuk lagi dan kita potong lagi, kita muter lagi. Yang penting sudah melingkar di luar lubang ya, membuatnya melingkar di luar lubang itu pas,
jangan terlalu jauh dan jangan nyenggol lubang, nanti akan menutup yang berikutnya. Begitu pentingnya ya. Ini harus sudah melingkar di luar lubang. Demikian juga di sebelah sini. Udah cukup. Sekarang dua ini akan kita ambil. Kita tes ke alatnya. Alat roll kita pasang dulu. Dan kita setel. Oke, setelah di setel begini kita kasih isolasi dulu. Kasih isolasi, kita tempelkan ya. Kita tempelkan di sini. Pentingnya apa? Untuk kita kasih garis toreh ya. Digores saja sini pakai pena. Nah, inilah mal pertama ya, sudah sejajar dengan itu. Kita buat malam kedua. Sekarang mal kedua kita ambil. Kita pasang lagi seberapa jaraknya. Ini kita tes lagi, kita toreh lagi. Ini nggak akan berubah-ubah mal nanti ya. Dan yang ketiga, kita bikin aja sekiranya jaraknya itu sama dengan itu gitu ya. Sama lah ini sekitar segitu, ini sama lagi. Udah bikin 4 jaraknya yang sama. Udah nggak usah itu berapa senti, berapa mili Pak. Ini main insting aja. Main kira-kira pandangan mata. Pandangan pertama kan membuat kita jatuh cinta. Oke ya, kita langsung buat. Nah ini kalau tadi 50, kita cek dulu ya, ini apa 50 bener apa bukan gitu. Nanti 45 pula kan. Nah, adanya aja 50. Ya 50 pas ya. Langsung saja ambil pulpen yang sudah diambil isinya, masukkan slide, langsung gulung, taruh di mal pertama ya. Tuanya berapa? Ini kuncinya 80 teman-teman, atau bukan 80, 75 dulu. Maju ya. Oke, ini 75 ya. Ini saya ngajari cara yang mudah dulu ya buat pemula. Namanya pemula ya. Nanti kalau teman-teman pengen praktek yang orisinil, silahkan bongkar yang orisinil. Saya sudah lupa ya, karena saya sering merubah-rubahnya. Jadi ini dilompati 2 ya, lompati 4 ya. Yang 2 di tengah. Terus ambil yang besar satu berarti di luarnya lagi. Supaya imbang gitu maksudnya ya. Supaya imbang saja sih. Nah, oh tutupnya belum bikin ya. Nanti yang motong yang kedua buat bikin tutupnya aja. Potong aja kurangi segini lah. Langsung kita cacah ya selebar 1 sentian gitu. Main pukul rata aja begini. Nggak usah digaris satu-satu. Kelamaan kan untuk tutup ini nggak harus seragam ya, agak meruncing-runcing dikit nggak apa-apa. Nah nanti kalau kurang bikin lagi daripada berterbangan berserak ya. Kita tutup berbentuk letter U ya, jangan letter V ya, nanti tajam. Tutup aja langsung. Lompati 4 ya, dihitung ya, 1, 2, 3, 4 itu ya. Masukkan aja lagi dengan kelincahan permainan jari ya. Kalau bukan jari apa yang masukkan ya. Kita tutup lagi. Gimana gambarnya, jelas nggak? Kalau nggak jelas kita alihkan perlampuannya ya. Ini keren merah ya, keren merah. Kita ketok dulu biar berbentuk rapi. Nah, kalau kita setting perlampuan ya. Oke, di sini lebih oke ya. Nah, mantap, tok cerjos. Oh yes. Kita langsung geser ke strip yang kedua. Langsung gulung lagi 75 lagi. Maju ya, kasih jarak aman ya. 1 mal jaraknya.
Oke, ini sudah 75. Ini longgar sekali ya, ini memang saya ngajarkan para teman sistem yang mudah ya, saya bikin longgar. Tapi aman ya, aman dan tahan ini. Nanti kita permainkan masalah tenaga. Nantikan nonton terus pokoknya ya, di skip-skip ya, kehilangan jejak, karena saya sampaikan keilmuan ini bertahap-tahap sesuai dengan waktu dan kebutuhan perakitan gitu ya. Kita masukkan dulu secepat kilat beginilah ya, karena kita gulung tuh nggak mau berlama-lama ya. Teman-teman belajar aja, tergantung kebiasaan tangannya ya. Kalau mau mencoba silahkan, banyak keren tuh mau dicoba untuk melepaskan tangan, monggo. Nah ini ada satu yang selingkuh ya, keluar dari lubang, masukkan lagi. Terjadi gitu kadang-kadang. Nah, langsung dibuat yang ketiga. Itu nggak mau gulung kok lama-lama tuh, nggak mau ya. Maunya kalau sepi gulung. Nanti kalau datang tamu mau menggulung, rakit dan nyervis ya itu udah habis waktunya. 0, 4, 6, 2, 1. Ini 80 ya, saya buat 80. Masih ketemu lubang besar ya, enak ya. Ini terakhir ketemu lubang kecil, pada 80 juga. Tapi bisa, karena ini terlalu longgar ya, sistem terlalu longgar. Ini bisa pakai kawat ini ya, 55 juga bisa ya. Teman-teman kalau adanya 55 Pak, nggak apa-apa, pakai aja. Saya tuh lagi habis 55 tuh, belum belanja. Di toko itu tersedia satu roll 10 kilo, maunya saya beli semua tuh 2,5 juta ya. Nanti dulu belum dapat, mana habis beli yang 10 kilo 80, 10 kilo 95, 10 kilo 40 ya, 3 macam itu saya beli 10 kiloan. Itu udah 7 juta lebih ya, udah hampir 7,5 juta. Ya udah siap, kita langsung pindah yang keempat, 80 lagi ya. Udah 80, tekuk, sabut, taruh, langsung masuk, nggak usah diputer-puter, nggak usah diwel-wel ya. Bentuknya itu yang keluar dari roll itu masih asli, itu paling cepat dimasuk. Kalau harus dipenyet-penyet, dibentuk-bentuk, itu hilang karakter bentuk seharusnya mulus, itu malah hilang ya. Jangan dirubah-rubah bentuknya itu. Begitu asli keluar dari roll ini tadi, itulah masih lurus ya. Masih seperti mesti rambut disisir. Ini juga udah masuk ya, tinggal ditutup lagi ya, jelas ya. Nah, kalau ini yang merah, ini yang putih ya, ini kan 17 Agustus ya, jadi kita merah putih teman-teman. 17 Agustus 2025 hari kemerdekaan RI yang ke-80 ya. Nah ini keren kita merah putih. Udah, tanpa basa-basi langsung dibalik. Nah, kita siapkan lagi mal yang pertama. Kita sekarang gulungnya mundur ya, karena masuk kanan keluar kiri ya, berbalik arah supaya lebih enak. Dengan cara begini gulungnya cepat teman-teman ya. Bukan kok apa nggak bisa Pak dari kiri keluar, bisa aja lagi. Tapi nanti harus apa yang ngubah posisi bentuk itu ya, nanti saya tunjukkan ya. Ini sekarang mundur 75. Oke, ini sudah 76 tahun.
Oh, ini kan seperti perahu begini ya, bentuknya begini, melengkung. Ini yang melengkung bawah ini langsung masuk duluan gitu supaya bentuknya begitu. Kalau gulungnya maju ini begini nanti masuknya. Ini sulit masuknya, begini sulit. Apalagi pemula ini orang ini akhirnya dibentuk-bentuk, dirubah-rubah, akhirnya nggak lurus ya. Tapi kalau begini posisinya, ini tinggal memposisikan saja udah masuk sendiri istilahnya gitu ya. Paskan aja di atas lubang pelan-pelan. Ya, digiring dikit-dikit itu nanti akan cepat masuk tanpa harus dirubah-rubah bentuknya. Nanti malah bengkok-bengkok, nah itu kan masuk. Bengkok-bengkok malah memperlama ya. Sebenarnya mudah sekali ini ya. Mudah sekali, tergantung ya kebiasaan tangan ya teman-teman. Pemula harus praktek. Ya, praktek 1, 2, 3, 4 sampai salah. Ini malah yang Oke, kita ganti mic dulu. Ya. Oke ya, udah nyambung ya suara. Karena kita udah biasa teman-teman yang gulung cepat ini kalau sering ditungguin, mesin cuci ditungguin, gulung jet pump ditungguin, itu kalau kita nggak berlatih liket gesit gini, ya ini udah selesai kita potong ya. Ini masih pakai lagi. Nah, udah selesai runningnya ya. Ini demi membuat jaga tenaga akan kita pakai kawat yang itu lagi. Ya, ini ada WA masuk. Oke ya, kita akan gulung startnya ini dengan menggunakan kawat yang itu tadi masih berlanjut 50 semua. Oke ya, 50 semua berarti menggunakan mal yang ketiga dan 4. Saya nggak mau bikin tumpukan, langsung aja mal ketiga dan keempat. Hitungannya berapa? Hitungannya 100 teman-teman ya. Maju. Ya ini 100 ya, tak tambahin 5 lah ya, atau 6 atau berapa nggak apa-apa, yang penting masih muat karena cuman dikit ya, cuman 2 lubang. Ini masuknya dari sini ya tadi ya, masuknya yang ini, maka kita masukkan dari sini lagi. Kalau tadi masuknya dari posisi yang ini, kita masukkan dari posisi yang ini lagi ya, begitu. Ini agak sempit ya, enak tadi waktu gulung yang running tadi longgar semua. Ini 2 aja tapi sempit ya, karena aturan banyak tapi cuman dibagi 2 lubang ya, tapi nggak harus, cuman ditambahi saja, nggak harus dibagi 2 itu enggak. Sekali lagi ya teman-teman, ini tinggal kelincahan jari saja. Ini bisa begini dengan mudah dan cepat, ini tergantung kebiasaan ya, maka latihan dulu.
latihan dulu. Kalau belum terlatih ya nanti gulung apa saja dikatakan susah ya. Maka tahap-tahap ini saya ajarkan gulung-gulung cara-cara yang termudah. Kalau teman-teman pengen lebih mudah lagi, ini pakai 0,45 aja ya. Bagi pemula nggak apa-apa, bisa dan bisa sekali. Apa nanti efeknya? Efeknya airnya keluar juga, nyembur juga. Ya begitu ya. Enak belajar dengan saya simpulkan, saya sampaikan dengan hal-hal yang mudah saja. Ini kalau dengan hitungan segini itu padat. Teman bisa kurangi ya 100 pas saja nggak apa-apa ya. Atau kawatnya ganti 0,45 ya. Ini sayur lama yang lubangnya besar kecil. Ini udah masuk ya. Dari kiri keluar kanan mal yang ketiga ya. Oke, berikutnya yang mal keempat langsung. Ini caranya mal 42 itu ya. Kita bikin 95 aja atau 90 saja. Karena malnya kecil lubangnya ya. Ah, 90 aja. Ya, masuk. Kemana? Mas itu, enggak? Ini. Nampaknya iya. Kan yang 40 itu kan? Iya. Ya itu kapasitor. Oke ya, tinggal ditutup lagi. Cepet-cepetan aja kita ya. Ya udah masuk. Bang agak padat ya, jumlahnya lebih kan. Ini nanti akan tahan panas teman-teman ya, hasil dari penggulungan cara begini istilahnya bisa hidup lama gitu, lama tapi nggak panas karena ampernya nanti akan buat rendah saja. Kalau ampere tinggi memang lebih bertenaga ya, tapi gampang panas itu kendalanya ya. Oke, kita turunkan satu strip lagi, kita gulung satu lagi ya. Ini satu saja nggak apa-apa ya, memang cepat ini. Di WA sama orang rumah ya, suruh jemput dulu. Ini saya di bengkel sendirian ini. Oke, sebelumnya kita lubangnya kita buka dulu ya, kita begini aja dulu biar terbuka dengan lebar. Kalau ada yang nutup-nutup, nah tinggal kita masukkan, jemput pakai jari dari sana ya, dijemput dengan jari tengah yang panjang itu dari sana, digantol, dan mulailah permainan jari yang lincah kita mainkan dari sana dari sini ya. Ini kalau pemula belajar pertama nangis ini, tapi kalau yang semangat ya asik aja, dianggap enjoy aja ya. Anak saya itu yang baru mondok dulu, pulang itu istirahat bantuin coba gulung. 2 jam itu selesai. Aneh, ada turunan ternyata. Ya. Dari luhur sampai asar itu selesai masukkan satu nih teman-teman ya. Padahal cuman anak-anak dan masih pulang dari mondok itu kan liburan.
bantuin bapak. Coba ternyata dia pengen belajar gulung setelah ini. Ya tinggal tutup ya, satu lagi selesai. Cek mic, oke hidup. Itu ya caranya, cara menyet tuh begitu rumusnya. Lihat aja ya, cara main saya ini udah terbiasa. Sekarang mal yang keempat, 90 aja, masih mundur ya. Ya sudah, saya lihat di video-video sebelah itu ya, gulungkan caranya ngerol nggak diajarkan ya, tapi tahu-tahu cara masukkan, cara ya masukkan aja, atau ngerolnya itu tahapannya gimana, itu kasihan kalau teman-teman pemula tuh nggak tahu gitu ya. Maka saya buatkan video sekarang yang mungkin agak panjang biar agak komplit gitu ya. Dulu saya diprotes juga, Pak yang komplit video cara masukkan, cara ngerol. Ya nanti durasinya kepanjangan, nggak apa-apa, panjang pun saya tonton gitu. Ya udah, permintaan ini saya jawab sekarang ya. Video saya terakhir ini agak panjang, biarin ya, dimaklumi biar komplit gitu. Cara ngerolnya bukan hanya tahu-tahu masukkan jadi. Udah dirol semua dulu, alatnya gimana nggak ditunjukkan gitu ya. Ya nanti nggak bisa gulung akhirnya. Nah, ini selipannya kurang 2 ya. Ini udah selesai teman-teman ya, running dan starting udah selesai. Dan masukkan lubang terakhir, diluruskan dulu, tarik sana sini, terus digoyang. Nah, geser sana, geser sini gitu ya. Kalau masukkan geser sana, geser sini, itu akan mempercepat proses masuk. Kalau agak seret ya. Dah masuk. Ini teman-teman ya, kalau pemula ya, jadi dipotong. Pakai kawat 45 aja ya. Kalau sistem begini nanti memberatkan. Tak ajari rahasianya, ganti aja start ini. Startnya kawat 045. Tadi 50 semua teman-teman. Memang bagus. Tenaganya masih butuh nanti. Oke ya, ini tinggal pengikatan ya. Ikatnya seperti biasa, ditelusur saja ya. Oke. Untuk mengikat pun kita pindah lokasi lagi. Ya, tahu-tahu pindah lagi. Harus disesuaikan ya, pengambilan gambar ini juga memerlukan waktu ya. Dimaklumi kalau ini nggak pernah diliput ya, pemindahan lampu. Ya, pemindahan posisi. Nah, tinggal mengikat, lampunya dipindah lagi, dipaskan posisi penerangan, ribet teman-teman ya. Nah, begondongan cantik, kan, tinggal dipasang selipan pembatas yang sudah dibentuk begini, bikin 2 terus diikat ya. Ini pakai sange ini ya? Ya, dari mana? Warna bagusnya semprot apa? Ya, tinggal kita tali, ambil tali 1 meter saja, telusur balik, tapi nggak usah dibalik, telusur aja. Ini emalnya tadi kita buat untuk jarumnya saja. Nah begini ya bikinnya, kita ikat dari tengah, kita telusur maju, udah cukup. Biar nggak terlalu besar bundelan, langsung tetes silim. Nah, mantap.
nggak usah aneh-aneh nali ya. Begini aja bagi saya udah cukup kuat. Dirapikan ya selipan itu, kalau diusahakan untuk tenggelam supaya bisa efektif fungsinya membatasi antara running dan starting, bener ya. Walaupun masih ada potensi yang numpuk, tapi sudah banyak yang terpagari itu ya. Nah kalau ini cukup begini nalinya udah ya, kita langsung sambung aja awal tadi kita potong ya. Ini awal yang penting nyebrang ke tumpukan running gitu, pasti nggak akan terbalik ya. Kalau cara gulunya udah seperti tadi, potong aja, mau akhir dengan akhir juga boleh ya, tapi ini tak buat awal dengan awal karena berdekatan ya. Ini di kelupas. Dan ini dapat arus langsung ya, setrum langsung kabel warna hitam. Ini saya potongkan kabel warna hitam. Ini kita ya, awal running dan awal starting digabung dapat kabel warna hitam. Ini nanti menunjukkan ke setrum langsung atau kecolokan langsung ya, begini ya. Nah tinggal lah yang running ini kita potong juga berdekatan segitu. Kita kasih kabel warna putih, kita potongkan dulu kabel warna putih ini untuk setrum dan kapasitor, nanti di luar dicabang ya, di luar dicabang. Nah terus yang startingnya kita potong juga seragam di tempatnya ya, kita kelupas sampai ngelupas bener ya. Ini sampai ngelupas ya, kita kasih kabel warna merah. Nah ini walaupun agak kecil tapi ini bagus, tembaganya besar. Nanti merah ini untuk kapasitor saja ya. Nah begini teman-teman. Oke, terus akan kita selongsong. Sebelum kita selongsong lebih aman, kita pastikan pakai solasi kertas dulu. Ini keamanan berganda ya, keamanan ganda. Jadi kalau basah itu nggak langsung tembus ke dalam ya, masih intip dulu airnya tuh di luar, nggak langsung nyambung ke dalam, supaya tidak nyambung konslet secara cepat gitu ya. Kalau airnya dikit nggak akan sambung ke dalam, nggak jadi konslet gitu ya. Nah jadinya sofi gitu. Nah begitu. Tiga-tiganya kita kasih ini. Terus kita potong ini selongsong yang besarnya kira-kira sebanding lah ya, nggak usah panjang-panjang. Kita kasih 3 cm saja ini ya, selongsong segini ya. Beli di toko perlengkapan dinamo ada ya. Ini ujungnya kita tekuk dulu biar sesak. Nah, ujungnya kita tekuk dulu, masukin selongsong. Agak sesak ya, nggak main jatuh aja.
Nah, udahlah tiga-tiga rapi, tinggal bikin mika pembatas lagi ya. Pembatas pasang lagi di depannya, running dua-duanya biar tersekat gitu ya. Anggaplah ini tembok ratapannya di sini. Satunya buat lagi untuk bikin tembok besar di sini ya, dinding pemisah antara kita di sini. Nah, itu disejajarkan lagi, boleh dipisah, boleh disejajarkan ya. Kalau keamanan sudah berganda gitu, tumpuk nggak masalah. Nah, kita buat tali lagi 1 meter lagi ya, dilubangi sejauh 3 cm ya, atau 2 cm. Ambil lagi jarum yang tadi, pakai lagi aja, nggak usah bikin-bikin terus. Bikin begini, dilepas, udah lepas ya, pakai lagi. Nah, kita mulai gulung dari tumpukan selongsong ini. Ini nggak pakai bius ya, nggak ada bius lagi habis biusnya. Terus ditelusur maju aja. Kita main cepet-cepetan aja teman-teman ya. Ini cepet tapi efisien dan bagus, rapi, berhasil ya. Jadi teman-teman kalau nonton video-video saya udah lewat itu dipraktekkan tuh banyak jadi ya. Yang gagal saya katakan gagal, yang jadi ya udah itu yang saya upload itu udah jadi. Ya, ini tinggal telusur keliling, udah selesai. Ya, ini sampai ke tumpukan pertama tadi, tinggal diulangin aja yang tumpukan pertama tadi, dibikin 2 kali gitu biar nggak gampang lepas dan kuat sekali. Nah, gini nggak apa-apa ya, langsung disatukan atau dikunci mati, satukan dengan sisa tadi, kita lem. Nah, kunci dia. Kita tinggal ketok aja begini ya, biar dia tenggelam semuanya. Oke, tadi Mbah Kakung ada yang hadir ya, umur 71 tahun, masih belajar gulung, mantap, semangat Mbah, nggak apa-apa. Ilmu itu tidak ada batas umur ya. Tuntutlah ilmu dari ya ayunan sampai ke liang lahat ya, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat ya, sama-sama keperluan. Oke ya, ini sudah selesai, kita akan masukkan dalam kelontongnya. Kelontongnya ini lakarnya bagus nggak ini? Ya, masih bagus. Ini harus dekatan dengan tiangnya ya, apa tiang meja ini kan. Sebaiknya dikasih stand pad ya kalau masukkan ya. Ini ada paslin atau stand pad di ruang dinding yang tidak kita masukkan, atau di dindingnya sini, di ruang bulatnya sini kita olesi stand pad, karena kalau sesak bener kering ya susah ya. Ini walaupun sesak tapi kan ada potensi licin. Ingat ya, kabelnya ini taruh di lubang keluar ini, didekatkan lah ya, gini posisinya. Ambil palu yang besar, kita agak jauh ya.
Ya, tinggal ketok terus. Oke, rapi. Sampai mentok ya. Dengar suara tok itu berarti sudah cakep. Oke, sekarang kita masukkan asnya ya. Dibantu dengan keren begini untuk wadah as bawahnya. Ini asnya kita ambil ya. Kabelnya dimasukkan lubang keluar dulu. Ya, kita pelajari dulu kenapa ini seret, mungkin belum senter ya, atau diketok dulu dari depan. Ya teman-teman, ini udah tak kasih kipas lah biar nampak kalau mutar ya. Masih nyangkut ini, mikanya ada yang nyangkut ya, nggak apa-apa, yang penting kita beritahukan pada teman-teman hasilnya ya. Ini merah nih kapasitor. Merah ini kapasitor, putih juga kapasitor ya. Ini hitam nih setrum, ambil kabel dulu. Hitam di setrum langsung ya, ini kabel colokan ini ya. Ini kabel colokan begini untuk ngetes itu. Terus colokan satunya dapat yang putih ya. Nah, kita akan tes perputarannya ke arah mana. Harusnya ke arah kiri ya. Teman-teman bisa melihat dengan bendera putih ini. Tes mic, oke. Nanti muternya harusnya ke kiri ya, walaupun salah sudah ada kipas pendinginnya. Oke, 1 2 3, tes di colokannya sini. Nah, masih dengung ini, belum dibaut ya. Ada yang rewel teman-teman, karena nggak lancar putarannya tadi ya, atau mungkin kapasitornya mati. Kita ganti dulu. Ini teman-teman, ini udah diganti kapasitor juga masih dengung. Ini asnya berarti bermasalah ya, kocak. Nah, ada surat tet itu. Pokoknya muter sih ya. Coba kita buka dan kita lem asnya bisa tertolong nggak? Karena ini udah pompa terlalu tua ya. Pompa lama ini teman-teman. Oh, ini bekasnya juga sudah dilem ya. Bekasnya udah panas ini asnya. Ini asnya bermasalah teman-teman ya, brosot ini. Ini brosot sampai ke sini, mengganggu. Nah, ini bermasalah. Ini perbaiki dulu, baru kalau ada serep kita ganti ya. Oh ya teman-teman, sampai di sini dulu proses penggulungan mungkin, karena apa? Ini asnya harus diperbaiki dulu ya, mungkin dibubut atau kemakan ini kan. Sama juga kita ambilkan serepnya pun ini juga kemakan juga, karena kemakan nggak bisa jalan ya, tet gitu. Ini dibubut dulu. Oke, sampai di sini dulu video kita ya, penggulungan sudah selesai, dan ini nggak usah ragu-ragu ya, cara ini udah efektif dan bisa sekali. Semoga teman-teman paham semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.